historical semua, salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, lama banget ya kita nggak ketemu. Kali ini pembahasan kita kali ini adalah tentang sesuatu yang simple, yang biasa kita temui sehari-hari. Mungkin udah biasa kita temui di lingkungan sekitar, mungkin kita juga pernah melihat, dan juga mungkin salah satu dari kita pernah melakukan atau mengalami ya. Jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas salah satu sebuah kegiatan atau perilaku yang biasa dianggap pro dan kontra di masyarakat kita. Apa itu? Siang ini kita akan membahas perihal manfaat dupa dan juga kegunaannya di lingkungan sekitar kita. Sebetulnya wewangian dari zaman dulu itu udah terkenal banget ya. Parfum ataupun bahan-bahan yang berbau wangi itu memang sudah digunakan sudah lama, bahkan sejak peradaban Mesir kuno. Ada juga teori yang mengatakan kalau penggunaan bermacam-macam wewangian seperti dupa ataupun parfum itu berasal dari peradaban Hindu-Buddha di Asia Selatan sampai ke Asia Tenggara, punya kawasan Asia. Untuk di kawasan kaki gunung Himalaya seperti daerah Nepal ataupun di daerah-daerah seperti Tibet, yang dimana di sana adalah pusat perkembangan ajaran Buddhisme, perkembangan ajaran Buddha, dupa ataupun wewangian biasa digunakan ketika ritual. Dan juga seperti halnya di negara India, di mana di sana pusat perkembangan Hinduisme juga seperti itu. Jadi dupa ataupun wewangian itu bukan hal yang baru ya, bukan hal-hal yang baru kita temui di saat-saat ini. Itu sudah ada bahkan ribuan tahun yang silam, berabad-abad silam. Itu ada sejarah yang menuliskan kalau dupa itu sudah ditemukan oleh bangsa Mesopotamia. Kurang lebih sekitar 4000 tahun yang lalu memang sudah ditemukan. Biasa digunakan pada saat upacara keagamaan, ritual, pernikahan, ataupun segala seremoni yang sifatnya sakral dan spesial gitu. Dari peradaban Mesir sendiri sudah banyak yang menggunakan ya. Kalau dari bahasa Latinnya ada kata parfum. Parfum itu dari kata per, artinya menembus, dan juga fumus artinya asap yang membumbung tinggi. Karena zaman dahulu penggunaan wewangian ataupun dupa yang dibakar itu memang sudah lazimnya itu memang dibakar. Kalau untuk yang dioles atau disemprot hanya untuk kalangan tertentu. Dupa ataupun wewangian ini juga sudah digunakan pada saat kekuasaan Queen Nefertiti. Queen Nefertiti ini adalah ratu yang terkenal akan kecantikannya, atau dia itu ikon kecantikan sebelum dari Ratu Cleopatra atau Queen Cleopatra. Baik Ratu Nefertiti sendiri ataupun Cleopatra juga mereka sangat memperhatikan kecantikan ya, karena secara mereka adalah bangsawan Mesir yang berkuasa pada saat itu gitu. Juga banyak penemuan arkeologis ataupun artefak-artefak yang mencerminkan dan juga peninggalan-peninggalan yang berwujud parfum ataupun wewangian, seperti beberapa artefak yang ditemukan di dalam sarkofagus dari King of Tutankhamun atau Kaisar Tutankhamun. Waktu itu di dalam sarkofagus itu selain ditemukan perhiasan, kemudian sutra, dan juga banyak juga ditemukan ada botol-botol kecil yang isinya itu wewangian dan juga minyak-minyak yang beraroma manis. Nah, dan juga ternyata pada saat proses pembalsaman menjadi mumi ataupun proses pemumian jasad dari para raja-raja atau penguasa Mesir kuno pada saat itu juga menggunakan wewangian sebagai pengawet juga. Jadi saat itu masih bahan-bahan alami ya, makanya itu digunakan juga untuk mengawetkan jasad agar tetap utuh. Pada saat pembongkaran sarkofagus itu, para ilmuwan juga masih mencium aroma wangi yang tercium. Bayangkan bertahun-tahun, berabad-abad silam dibuka sarkofagusnya dan aromanya itu masih tercium sampai sekarang. Nah, terus
banyak sih, kalau terutama di peradaban Mesir, peradaban Yunani kuno, wewangian itu sudah sering digunakan. Kalau zaman sekarang kita menyebutnya dengan dupa, sudah banyak digunakan di beberapa acara-acara maupun ritual keagamaan. Tetapi pada zaman dahulu penggunaannya itu masih sangat terbatas. Hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang dianggap sebagai pemuka agama ataupun orang-orang suci, para imam agama, dan juga penasihat kerajaan, dan juga hanya digunakan untuk menunjukkan eksistensi atau kekuasaan dari penguasa saat itu. Nah, sebelumnya ini aku shoot sama Pak produser ya di belakang layar, jadi aku nggak sendirian sama Pak produser ini termasuk yang dia itu kalau di scene kita lagi penelusuran terus aku mulai bakar dupa, dia termasuk salah satu orang yang deg-degan. Salah satu orang yang ikut deg-degan, mungkin karena kurang biasa sama aromanya, jadi masih agak asing sih dia dengan aroma terapi yang dibakar-bakar gitu. Betul nggak Pak? Betul sekali ya. Seperti di beberapa lokasi ya, kita beberapa lokasi yang kita bakar-bakar dupa ya, di Kali Bening, terus di dalam santri ya waktu itu ya. Oh iya, di Batur Agung. Itu di beberapa lokasi sakral. Jadi kita saat itu salah satu syarat masuk untuk ke dalam lokasi itu adalah dengan membawa dupa ataupun membakar dupa. Sebenarnya itu cuma kita ngikutin aturan adat aja, bukan untuk maksud yang lain. Cuma sebagai tiket masuk kali ya. Bisa dikatakan sebagai free pass untuk masuk ke lokasi tersebut sebelum melakukan penelusuran gitu. Jadi bukan maksud apa-apa, bukan maksud-maksud yang aneh-aneh lah. Dan terus kita lanjut lagi nih, beberapa tanaman yang menjadi bahan baku utama dari pembuatan dupa ataupun wewangian. Kalau misal ada perbedaan ya dari dupa yang biasa digunakan oleh teman-teman kita yang Chinese dan juga yang biasa digunakan di Timur Tengah. Iya nggak Pak? Beda nggak wanginya? Beda ya? Kalau di Timur Tengah menurutku lebih ke arah kayak Mm-hmm. semacam itu. Kalau untuk di yang Chinese atau di kuil-kuil itu wanginya lebih ke arah Kayak bedak gitu ya. Untuk yang biasa digunakan di daerah kuil ataupun kelenteng ataupun yang digunakan teman-teman kita yang Chinese, biasanya memang aromanya lebih seperti bedak ya. Seperti bunga-bungaan, dia lebih lembut dan cenderung di tenggorokan lebih kerasa. Nah, kalau wewangian yang digunakan di daerah Timur Tengah itu biasa disebut dengan buhur namanya. Itu aromanya lebih strong, lebih kuat, dan bikin bersin biasanya, dan anti ngantuk biasanya kalau kayak gitu, kalau yang di daerah Timur Tengah. Nah, beberapa tanaman yang menjadi bahan baku utama yang biasa diracik untuk membuat dupa adalah pohon kemenyan. Pohon kemenyan itu dari getah kemenyan, atau nama latinnya Styrax benzoin. Selain dia menjadi bahan baku pembuatan dupa, dia ternyata juga bisa menjadi pengawet Pak. Ya, dia bisa jadi pengawet karena ada unsur senyawa yang kalau dia sudah dibaluri dengan kemenyan atau getah kemenyan tersebut, maka dia itu jadi awet gitu. Ada pohon kemenyan, kemudian kayu gaharu, kemudian ada kayu cendana juga. Nih bentar aku kasih contoh, nanti mungkin di ilustrasinya nanti ditayangin sama Pak Faisal beberapa contoh-contoh bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat dupa. Nah, ini aku udah siapin beberapa, ini dari punya aku pribadi, dan ini ada beberapa ya, contohnya aja nih. Ini ada yang kayu cendana, ini didatangkan dari Flores. Dia teksturnya lebih, ini yang hitam legam, ini yang udah tua nih. Ini panjang-panjang, ini kurang lebih waktu itu datangnya kisaran 30 cm-an. Ini sebagian udah dipakai, jadinya gini.
Ini yang contoh dari kayu cendana. Dia tajam tapi masih lebih kuat kayu gaharu atau oud. Nah, terus yang ini oud. Yang ini adalah oud. Ada yang bilang ini adalah agarwood atau sandalwood. Itu antara cendana sama gaharu hampir sama, tapi ternyata mereka berbeda pohon. Kalau kayu gaharu sendiri, dia teksturnya itu lebih berkilau dalamnya. Serat-seratnya juga kelihatan. Yang ini dia juga wangi. Dan ini cara penggunaannya, cara pengolahannya biasanya diserut sampai menjadi bubuk, kemudian dicampur beberapa minyak esensial ataupun minyak bunga-bungaan, kemudian dipilin untuk menjadi dupa gitu. Dan ini juga selain dia punya nilai historis juga, punya nilai historis sebagai sarana berdoa atau sarana ritual, dia juga punya nilai ekonomis yang lumayan tinggi, teman-teman. 1/100 gram kayu gaharu ataupun kayu cendana yang berkualitas itu bisa dihargai sekitar mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kualifikasinya, grade A sampai grade di bawahnya. Ini yang 1/100 gramnya itu 375.000 rupiah per 100 gram. Terus ini juga ada contoh sih bahan-bahan juga. Ini itu kulit kayu dari pohon nagasari yang tumbuh di lingkungan Keraton Cirebon. Jadi waktu itu kita jalan-jalan ke Cirebon, terus sama guide-nya, Sentana Keratonnya itu dikasih, sebelum pulang kita dikasih oleh-oleh dari kulit kayu nagasari. Kulit pohon nagasari ini ceritanya itu dia usianya itu hampir sama dengan Keraton Kasepuhan. Ya, ini bisa dikatakan pohon tua lah. Pohon tua yang usianya udah lama banget, udah bertahun-tahun, udah lama banget. Pulangnya terus kita dikasih ini. Dan ini dikasih bukan kita ngambil sendiri ya, kita disuruh dibawa pulang karena waktu itu pohonnya itu udah meranggas, udah kering, udah hampir roboh. Nah, terus kita kembali ke pembahasan lagi. Nah, dibalik kesan-kesan sakral ataupun kesan-kesan menyeramkan yang disematkan oleh orang-orang secara umum, ternyata bahan-bahan tersebut ataupun dupa itu sendiri ternyata punya nilai ekonomis yang tinggi, entah itu untuk produsen ataupun teman-teman di sekitar kita yang bergeluti usaha tersebut gitu. Mungkin kalau kita hidup di perkotaan mungkin agak menimbulkan pro dan kontra ya Pak ya. Beda kalau kita tinggal di daerah Bali, di mana di sana penggunaan aromaterapi dupa ataupun kemenyan itu sudah familiar gitu. Perdagangan dupa atau kemenyan sendiri itu sudah lama. Di Asia sendiri kurang lebih sudah 1000 tahun yang lalu sudah mulai diperdagangkan lewat jalur pelayaran, lewat jalur air waktu itu. Nah, ada yang mencengangkan adalah saat itu proses pembuatan pewangian belum populer, jadi mereka itu cuma diserut aja pohonnya. Mungkin tumbuhan-tumbuhan yang akan dijadikan pewangian cuma diserut aja, dikeringkan kemudian dibakar. Tapi kemudian saat itu oleh Avicenna atau Ibnu Sina yang dijuluki dengan bapak kedokteran modern, saat itu sudah menemukan proses distilasi atau penyulingan. Nah, proses distilasi itu bisa dikatakan yang pertama kali menemukan atau menerapkan itu adalah Avicenna atau Ibnu Sina sendiri. For your information, Avicenna atau Ibnu Sina sendiri itu adalah bapak kedokteran modern, di mana dia adalah orang yang menyusun kamus kedokteran yang pertama, yang namanya itu The Canon of Medicine. Di sana dijelaskan prinsip-prinsip kesehatan dan juga kedokteran yang kita terapkan sampai zaman modern sekarang. Dan BTW by the way, di sana juga sudah dijelaskan proses yang kita alami sekarang loh Pak.
kalau sekarang kita bulan Maret April kemarin sedang menghadapi pandemi virus apa Pak? Corona ya. Pandemi virus corona, di mana salah satu penanggulangannya adalah dengan masa karantina. Iya, betul nggak? Selama berapa hari? Selama 14 hari ya. Karantina selama 14 hari. Ternyata di The Canon of Medicine itu sudah dijelaskan proses karantina penyembuhan dari suatu penyakit yang saat itu yang secara tidak langsung berkaitan dengan wabah Black Death. Ya, yang terkenal dengan dokter plak, yang dokter pakai apa itu? Kayak semacam gagak. kayak gagak ya. Karena saat itu banyak banget wabah di belahan Eropa. Ya, di belahan Eropa. Nah, The Canon of Medicine menuliskan bahwa salah satu cara untuk menyembuhkan suatu wabah di suatu tempat atau suatu negeri adalah dengan karantina. Karantina yang dituliskan saat itu adalah selama 40 hari. Bukan 14 hari, tapi 40 hari. Nah, metode ini digunakan sampai sekarang ketika kita menghadapi pandemi virus corona. Berarti benar-benar ya, ilmu pengetahuan itu memang empirik atau dia berkembang terus mengikuti zaman, Pak. Jadi dia berkembang terus. Pokoknya semakin zaman semakin maju, maka ilmu pengetahuan itu akan semakin berkembang. Tapi dia akan tetap mengakar pada satu sumbu. Nah, jadi generasi-generasi selanjutnya lah yang akan mengembangkan. Aduh, luas banget pembahasannya. Cuma mau bahas dupa doang ya. Dan nanti kita akan praktek ya. Bagaimana cara menggunakan dupa pada kehidupan sehari-hari gitu. Bahan-bahan dupa sendiri selain dari kemenyan, juga menggunakan kayu gaharu, menggunakan getah pohon damar, dan juga resin. Resinnya dari resin pohon. Resin pohon itu biasanya adalah batu ember. Nah, batu ember ini adalah getah pohon yang sudah menjadi fosil, Pak. Nah, dia sudah membatu. Jadi getah pohon yang udah jadi batu, udah berabad-abad gitu, usianya sudah berabad-abad, dia menjadi batu. Salah satunya biasa digunakan juga menjadi campuran wewangian, dupa ataupun buhur, begitu. Sama seperti halnya kotoran paus, apa namanya? Ambergris. Nah, ambergris yang biasa dikatakan berlian mengapung ya. Itu biasanya juga bisa menjadi campuran wewangian ataupun minyak wangi ataupun dupa. Oke, dan selanjutnya tinggal nih segmen yang mitos-mitos ataupun yang mengelilingi dupa. Kamu punya cerita apa? Atau punya pertanyaan apa tentang mitos, tentang dupa ataupun wewangian gitu? Nah, itu sebenarnya perbedaan dari dupa sendiri kan, kita jadi ke agama ya, jadi kan memakai ya dari Buddha sendiri, Hindu, dan sebagian mungkin dari agama Islam sendiri untuk melakukan semacam ritual ataupun prosesi, seperti yang di Batu Agung mungkin itu kan ya istilahnya kejawen mungkin atau apa sebutannya. Dan itu perbedaan dari masing-masing dupa itu apa gitu? Oh, perbedaannya ya. Perbedaannya salah satu dari bahan bakunya masing-masing. Karena setiap daerah pasti mempunyai bahan baku yang berbeda dan yang familiar ditemukan di daerah mereka masing-masing gitu. Mungkin itu di daerah Asia Selatan, mungkin mereka lebih banyak menggunakan bahan-bahan serbuk bunga, kemudian serutan kayu, dan juga kalau di Timur Tengah itu menggunakan minyak-minyak pilihan, Pak. Jadi minyak-minyak esensial pilihan itu juga dijadikan campuran untuk membuat wewangian atau biasa kita kenal dengan buhur. Terus beberapa fungsi lain dari dupa itu sendiri katanya itu bisa untuk memanggil entitas yang halus. Katanya bisa untuk memanggil entitas yang halus. Apakah benar? Bisa dikatakan benar ya. Bisa dikatakan benar. Bisa juga dikatakan kurang tepat. Soalnya penggunaan dupa ataupun kemenyan ataupun wewangian itu multifungsi, Pak. Nggak hanya dia untuk memanggil entitas halus, tetapi dia juga bisa digunakan untuk membersihkan suatu tempat, bahkan untuk
aromaterapi, untuk sekedar aromaterapi aja. Apalagi di zaman modern sekarang kan udah banyak. Mungkin kamu bisa mundur sedikit karena kepanasan. Nah, oke, sip. Karena Pak Produser kepanasan. Biasa digunakan sampai mana tadi? Zaman modern. Ya. Bisa digunakan untuk aromaterapi. Mungkin bisa kita temui di tempat spa atau massage ya. Nah, bisa digunakan untuk membuka, katanya bisa digunakan untuk membuka portal dari dimensi lain. Tapi juga bisa digunakan untuk membersihkan juga, tergantung bagaimana afirmasi atau energi yang kita berikan ataupun energi yang kita afirmasikan ketika membuat dupa tersebut. Kalau misalnya nih kita berniat untuk memanggil ataupun membuka sebuah portal dimensi, ya kita niatkan aja menggunakan dupa itu sebagai perantara. Bisa berhasil, bisa pun tidak, tergantung juga. Dan hierarki mereka, bangsa-bangsa yang halus pun mereka juga punya pangkat. Ibaratnya nih, kita mau memanggil RT untuk acara kita, berbeda dengan caranya kita memanggil menteri atau bupati, otomatis kan gitu. Nah, dupa ataupun wewangian itu sendiri juga diklasifikasikan berdasarkan kelas-kelas dan kegunaan juga. Misal kalau untuk yang biasa kita memakai yang jenis ini. Untuk yang kelas-kelas atas atau katakanlah kelas-kelas bangsawan, kita biasa menggunakan yang harganya lebih mahal dan bahan-bahannya lebih eksklusif biasanya. Harganya mulai dari ratusan sampai jutaan rupiah. Mungkin contohnya apel jin, mungkin ada yang pernah mendengar. Biasa digunakan itu apel jin ataupun minyak poni basalwa ataupun bukhur salwa ataupun bukhur maghribi dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Untuk bukhur sendiri yang dari Timur Tengah itu totalnya mungkin ada 40-an jenis, banyak banget. Perbedaannya terletak di bahan baku dan juga campuran-campurannya, dan juga fungsi dan juga kenampakan asap biasanya. Ada yang asapnya putih, ada yang cenderung hitam, ada yang hijau bahkan Pak. Terus juga teksturnya ada yang seperti pasta, ada yang berbentuk kristal, dan ada yang berbentuk serpuk. Nah, nanti kita di akhir video ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan dupa. Oke. Oke, dan kita bentar, dupanya ini semua langsung dinaikin satu-satu ya. Nah, ini aromaterapi juga. Ini favoritku, yaitu lavender sama mawar, lavender and rose. Terus ini adalah yang tadi aku bilang yang biasa digunakan di daerah Timur Tengah. Ini bukhur Sulaiman, aromanya manis, enak. Ini biasanya digunakan di Timur Tengah. Terus juga beberapa bahan-bahan alami yang dia jadi bahan baku dasar pembuatan dupa. Juga ada herbal kering yang tadi aku bilang untuk bahan baku pembuatan dupa, dan juga herbal yang dulu penggunaannya tuh dengan cara dibakar. Jadi cuma dikeringin aja terus dibakar. Jadi nanti kita ada prakteknya, nanti mungkin kamera bisa dideketin ya Pak ya. Dan juga ada beberapa minyak esensial juga nanti buat campuran buat herbal yang dibakar. Nanti kita tetesin pakai minyak esensial. Oke. Mungkin kamera bisa dideketin. Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan penggunaan wewangian ataupun dupa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita pakai aromaterapi. Kalau katanya dupa itu untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Nah, kita akan mencoba seberapa kuatkah afirmasi pikiran kita
dalam penggunaan dupa. Nah, dupa itu bisa diafirmasikan untuk membuka portal, untuk menutup, ataupun untuk membersihkan area sekitar. Nah, kali ini kita akan afirmasikan untuk dia connect dengan alam atau lingkungan sekitar ya. Ini kita coba bentar. Ibaratnya quality control. 7. Ini 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, Pak. Jangan coba 9 stick. Kita lihat apakah asapnya menari-nari ataukah alamnya akan tenang. Biasanya Pak produser deg-degan. Coba. Ini kita afirmasikan wewangian ini untuk membersihkan area ataupun tempat di sekitar kita. Di sini anginnya langsung kenceng ya. Kita pinggirin dulu apa ya, Pak? Pinggirin dulu deh. Di sini aja deh, di bawah deh, di bawah. Biar nggak kelihatan dari sisi kanan. Ini kita aman, bakar-bakar di sini aman karena ini adalah base camp dari historical. Jadi kurang lebih aman, nggak dimarahin tetangga. Untuk teman-teman, kalau misal lingkungan tidak memungkinkan, jangan pernah mencoba di rumah, atau kalian akan membuat gaduh seisi rumah. Dan pernah mencoba kalau lingkungan tidak memungkinkan. Ini karena kita trial untuk prakteknya aja. Anginnya nambah kencang. Coba di menitin ya, Pak ya, coba ya. Dimenitin sampai beberapa menit. Apakah ada reaksi dari lingkungan sekitar atau enggak? Coba. Tadi panas, sekarang mendung. Dan yang kedua, ini ada beberapa. Oh ya. Tadi kan kita menjelaskan tentang wewangian sebelum pengolahan pada peradaban kuno ya. Baik itu ketika peradaban Mesir kuno ataupun Yunani. Nah, ini adalah rempah-rempah kering dari campuran bunga dan juga rempah yang wangi. Nih, dideketin kayak gini. Ini dari ini diracik. Aku raciknya resepnya dari 9 macam bunga dan 10 macam rempah kalau nggak salah. Ini dikeringkan terus nanti dibakar. Nah, untuk campurannya biasanya mana ya, Pak? Nah, bisa kita tambahin minyak esensial. Kalau ini tadi aku belum kenalin ini ya. Nih. Kalau ini itu oil sweet root oil, ini ada daunnya di dalam. Terus ini sea salt, garam laut, sama yang ini adalah sage powder atau bubuk daun sake. Ini biasa dijadikan campuran untuk menetralisir hawa negatif di lingkungan, di kamar ataupun untuk diri kita sendiri. Nah, ini kita pakai aromaterapi essential oil. Ini kita pakainya citronella oil ataupun minyak serai atau bahasa Jawanya kamijara, minyak kamijara. Nah, kita tuangin semua. Nah,
Kalau udah, tinggal dibakar ya Pak. Koreknya mana? Ini tetesan terus nah ini. Kalau dulu mempraktekannya itu seperti ini. Mereka ketika bahan-bahannya sudah dikumpulkan terus langsung dibakar. Ini pakainya bowl yang dari seng ataupun dari aluminium biar nggak pecah. Soalnya kalau pakai keramik pecah. Jadi mereka penggunaannya cukup seperti ini aja, terus nanti dikasih rempah-rempah di atasnya. Ini kayak gini. Ini yang lebih kesannya tradisional, tapi biasa juga digunakan oleh para penekun dalam dunia okultisme juga mereka biasa seperti ini. Dibakar, dia asapnya wangi loh. Wangi nggak? Wanginya wangi herbal soalnya dari rempah-rempah yang dikeringkan soalnya sih. Ini fungsinya sama seperti si dupa sendiri atau berbeda? Kalau fungsinya, kalau ini dia lebih alami sih Pak. Salah satunya dia itu untuk menghalau serangga, bisa untuk menghalau serangga. Terus seperti kecoa, seperti tikus, karena mereka kan menggunakan sensor penciuman ya yang lebih kuat. Biasa diletakkan di pojok-pojok rumah, dibakar, kemudian apinya dimatikan, jangan dinyalain, kebakaran nanti. Setelah apinya membakar sebagian terus dimatikan, nanti asapnya itu yang akan memenuhi ruangan. Biasanya bisa untuk mengurangi hewan-hewan binatang pengerat seperti tikus, kecoa ataupun serangga. Selain itu dari sisi penggunaan angin juga itu untuk menetralisir hawa ataupun aura negatif dari luar. Biasanya digunakan di kamar ataupun di ruangan-ruangan tertentu. Nah ini kan dia masih nyala ya. Tuh. Ini bisa difungsikan sebagai aromaterapi alami mungkin. Iya bisa. Dan dia juga buat bisa kesehatan Pak. Dia biasa diracik, kalau kita kenal itu dengan nama ratus. Nah ratus itu penggunaannya juga sama. Dia malah hampir sama seperti bukur juga. Kalau ratus ini bahan-bahannya dikeringkan, dikumpulkan, terus dibakar, terus nanti asapnya kita gunakan gitu. Dia bisa untuk mengurangi stres, kemudian membuang, bahkan kalau untuk di pernafasan dalam kadar tertentu ya, bisa untuk membuang lendir-lendir dahak yang ada di saluran tenggorokan gitu. Nah ini kita pinggirin dulu, kita lanjut ke yang selanjutnya. Next adalah nah ini nih, mana ya tempatnya. Nah ini penggunaan pembakaran kayu. Ini kayu cendana, biasa di penghasil dari kayu cendana itu dari daerah Flores, Nusa Tenggara, dan Indonesia bagian tengah sampai bagian timur. Kalau di daerah Amerika mungkin kita kenal dengan kayu Palo Santo atau kayu sucinya dari orang-orang Peru. Kalau kayu Palo Santo itu teksturnya kuning, kalau ini lebih coklat dan lebih berminyak. Dan koreknya mana ya? Kalau dibakar itu dia seperti ini. Nah nih, kayak ada minyak-minyaknya dikit, ya mati. Bentar. Jadi nggak kayak kayu bakar biasa gitu. Jadi pas ini getah resinnya soalnya, getah alaminya yang menjadikan dia itu wangi Pak. Yang menyebabkan kayu ini wangi ya ini getah ini. Nah kalau dibakar, nah tuh kan. Cara penggunaannya juga sama. Nah, biasanya dimatikan, terus mungkin benda-benda yang diyakini memiliki hawa negatif ataupun efek yang kurang baik bisa dibersihkan dengan kayu ini dengan dikelilingi di atasnya gitu. Ini kayu cendana tuh. Jadi kalau dibakar ujungnya nah tuh kan
dia ujungnya teksturnya itu ada minyak-minyak. Baunya juga nggak kayak kayu biasa gitu ya, ada aroma khasnya. Baunya ada aroma khasnya. Dan ini cendana ini nanti berbeda dengan kayu gaharu. Dari asap, warna asap, terus teksturnya asap. Kalau ini kan lebih tipis. Nah, kalau kayu gaharu ini lebih putih dan lebih pekat dan bikin bersin. Nah, ini kita bakar lagi. Sama ini untuk buat cleansing diri kita sendiri ya, karena kita udah lama nggak penelusuran juga, jarang cleansing juga. Nah ini kita bakar dulu. Tuh, dia asapnya malah agak kehitaman, cuma aromanya lebih enteng, lebih ringan. Tuh, makanya kalau misal sampai terjadi kebakaran di area hutan ataupun konservasi yang vegetasi pohonnya itu pohon-pohon bergetah seperti ini, seperti gaharu, cendana, dan juga pohon pinus, itu dipadamkannya susah, Pak. Karena walaupun mereka itu masih hijau, masih segar, tapi kandungan resin ataupun kandungan getahnya itu masih aktif. Jadi ketika tersulut api kan bisa lihat sendiri tuh, kan? Nggak mati gitu ya? Susah untuk mati tuh. Ini bisa untuk cleansing. Nah ini penggunaannya juga bisa di mix sama dry herbs yang tadi. Ini bisa diletakkan di atasnya gini, bisa ditaruh di pojok-pojok rumah. Tapi tetap hati-hati ya, karena ini kan ada unsur apinya juga, jangan lengah gitu aja sih. Ini bisa diletakkan kayak gini. Nah next kita akan ke bagian yang terakhir, yaitu penggunaan ini nih, kayu gaharunya. Nanti bisa di pause dulu, nanti kita bikin bara dulu, bikin bara api, baru nanti kita bagaimana cara menggunakan kayu gaharu ini. Mungkin bisa di pause dulu ya. Oke, jadi ke step yang keberapa tadi, Pak? Ini step ketiga ya. Step ketiga dari cara menggunakan wewangian dupa ataupun bukur. Nah, ini yang biasa digunakan di Timur Tengah, di Jazirah Arab sana. Itu bentuknya itu seperti pasta, kayak tukang sate gue. Ini bentuknya kayak gini. Tuh. Seperti pasta. Pakai apa ya? Gini aja deh. Duh, bingung. Nah, ini nunggu sampai jadi bara dulu, jadi bara api karena dia kan serbuk. Nah setelah itu kita ambil sedikit, terus kita taburkan di atas baranya. Nah ini asapnya lebih, kalau caraku lebih funny, cheerful. Nah nih, nggak sepekat yang belakang. iya. Ini lebih enak, lebih wangi. Ya wanginya wangi kayak pewangi pakaian, tapi lebih halus. Nah ini dari getah apa? Dari getah minyak juga enak. Nah, alam pun, angin pun menari-nari, pohonnya menari-nari. Ini kamera kalau bisa disutup, pohon durian belakangnya Pak Faisal menari-nari semakin kencang seiring dibakar. Ini semakin dibakar, ini dibiarin aja sih. Nah, jadi asamnya lebih wangi ya, juga lebih putih. Nah, kalau kata orang-orang itu wewangian atau dupa itu mungkin bisa dikatakan bisa memanggil entitas lain ataupun membuka portal dengan dimensi lain. Apakah benar atau enggak sih? Sejauh pengalaman kita,
pengalaman tim-tim historical juga, ada beberapa, karena entitas itu mempunyai tingkatan masing-masing ya. Seperti yang tadi kita bilang di awal, kalau kita mau memanggil presiden, otomatis kan undangannya itu spesial. Berbeda ketika kita memanggil Pak RT atau Pak RW untuk datang ke rumah. Nah, untuk memanggil bangsa-bangsa yang dikatakanlah berkelas tinggi, tentu dupa ataupun wewangian yang digunakan itu juga lebih berkelas juga, lebih spesial juga, bukan sembarangan. Biasanya harganya lebih mahal. Dan juga ditentukan dengan penentuan waktu yang tepat, hari, tanggal, bulan, jam, agar pemanggilan berhasil. Dan itu pun walaupun syarat-syarat seperti wewangian ataupun syarat-syarat lain, material-material yang lain sudah terpenuhi, belum tentu prosesi itu berhasil. Karena bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Mungkin karena efek dari dalam, yaitu dari diri kita yang mungkin belum siap ataupun masih ada ragu-ragu, ataupun dari luar yang mungkin belum mau untuk hadir menemui kita gitu. Sama apa ya tadi ya, oh iya, dan bahan-bahan ini juga bisa untuk membersihkan badan ataupun tubuh setelah kita pergi jauh ataupun pergi-pergi dari mana, terus capek, menghilangkan capek juga bisa. Di samping itu juga untuk penyembuhan penyakit dalam, tetapi dengan dosis yang apa ya, dosisnya pokoknya pas lah, jangan terlalu berlebihan, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau zaman dulu itu herbal kering yang tadi yang kita lihat itu biasa digunakan untuk campuran mandi, untuk mengembalikan kesegaran tubuh dan juga merelaksasi badan-badan yang capek. Sama aja sih. Dan apa ya, pokoknya banyak deh manfaatnya deh, tidak cuma melulu sebagai mempunyai nilai historis aja, tetapi juga mempunyai nilai jual bagi para pedagang dan juga produsen ataupun orang-orang yang bergelut di usaha ini gitu. Wangi banget sih Sam, dari tadi anginnya menari-nari. Oke teman-teman historical semua, jadi begitulah sekilas tutorial singkat dan juga sedikit pemahaman kita yang perlu kita ketahui sedikit tentang dupa, wewangian, dan juga cara penggunaannya di kehidupan kita sehari-hari. Video ini secara personal hanya untuk berbagi pengalaman aja dan berbagi tutorial. Mungkin di tempat lain ada penggunaan yang lebih praktis ataupun yang berbeda dengan penggunaan yang kita share tadi. Silahkan berasumsi, silahkan berpendapat. Mungkin ada cara-cara yang lebih praktis mungkin yang lebih digunakan, dan juga kiat-kiat ataupun trik-trik lain yang bisa diterapkan terkait penggunaan wewangian, herbal, oil esensial ataupun buhur tadi yang kita bahas. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel historical pada sore hari ini. Semoga teman-teman bahagia, sehat selalu. Salam rahayu, rahayu, rahayu.